Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan Ananda semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan juga ayah dan bundanya yang mendampingi Ananda di rumah juga mendapatkan kesehatan dan juga kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Yuk anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Yuk kita mulai. Isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ananda semuanya akan mendapatkan kefahaman dalam pembelajaran. Amin ya rabbal alamin. Ananda soleh-soleha, bertemu lagi dengan Miss Budi. Kali ini kita akan belajar di subtema 2, yaitu di tematik 1E. Pengalamanku masuk ke subtema 2, yaitu pengalaman bersama teman. Coba Ananda silahkan dibuka bukunya halaman 28. Ayo bercerita. Nina mempunyai banyak teman. Mereka belajar dan bermain bersama. Setiap kegiatan menjadi pengalaman berkesan, misalnya kegiatan berkemah di belakang rumah. Nah, apakah Ananda juga mempunyai pengalaman berkesan dengan teman? Nah, nanti Ananda boleh diceritakan ya. Pasti dan Ananda banyak sekali pengalamannya berlibur kemarin ya. Berikutnya halaman 29. Ayo membaca. Nina, Lani, dan Deli berteman baik. Mereka senang bermain dan belajar bersama. Hari ini mereka bermain bersama di rumah Nina. Mereka bermain dengan gembira. Ada aturan yang harus dipatuhi ketika bermain bersama. Mainan digunakan bersama-sama. Mainan digunakan dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, kemudian Ananda juga ketika bermain tidak boleh berebut mainan. Nah, setelah selesai bermain tidak lupa untuk merapihkan mainannya kembali ya. Dan jangan lupa kalau kita bermain ke rumah teman, kita tidak boleh lupa waktu. Nah ya, ketika sudah sore, nah kita harus pamit pulang seperti Lani dan Deli ya. Lani dan Deli pamitan kepada Nina. Nina, sudah sore, kita pulang dulu ya. Kata Nina, iya hati-hati, besok main lagi ya. Nah seperti itu ya. Jadi kalau kita bermain itu ada aturan yang harus dipatuhi ya. Tadi contohnya tidak berebut mainan, kemudian selesai mainan merapihkan kembali. Dan juga kalau bermain kita tidak boleh lupa waktu. Berikutnya halaman 30. Ya, ada pentas seni di sekolah. Nina, Lani, Deli, dan Deli ingin menampilkan sebuah tarian bunga matahari. Sebelum pentas, mereka berlatih bersama. Nah, ayo ikutilah gerakan tarian Nina berikut ya. Ini contoh gerakan tarian bunga matahari. Ya. Kemudian kita lanjutkan di halaman
31. Ayo berbicara. Tony mempunyai banyak teman. Mereka senang bermain bola bersama. Ya, mereka bermain bola sepulang sekolah. Tony begitu asik bermain bola. Tony pun terlambat pulang ke rumah. Nah, sekarang coba bacalah percakapan berikut ini. Ya, ibu berkata, Tony, mengapa kamu pulang terlambat, nak? Tony pun menjawab, Tony minta maaf, Bu. Tony bermain bola hingga lupa waktu. Ibunya menjawab, baiklah, nak. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Iya, Bu. Tony janji. Nah, sekarang pergilah mandi, kemudian makan. Baik, Bu. Nah, ya, kalau kita lagi bermain nggak boleh lupa waktu. Kalau sampai lupa waktu, akhirnya terlambat pulang ke rumah. Ya, Tony pun segera minta maaf kepada ibu. Nah, kita meminta maaf ketika melakukan kesalahan, ya. Baik kesalahan itu disengaja maupun tidak disengaja, sebaiknya kita segera minta maaf. Permintaan maaf diucapkan dengan tulus. Nah, Anda juga mungkin ya ketika bermain sama saudara, ya, atau ini pasti ada pernah berbuat kesalahan. Mungkin kepada ibunya, ya, atau kakaknya atau adiknya. Nah, sebaiknya segera minta maaf apabila melakukan kesalahan dan berjanji dalam hati tidak boleh mengulangi lagi. Nah, ya, ini tadi Tony pun minta maaf kepada ibu. Ya. Kemudian lanjut. Ayo berlatih. Nah, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Berilah tanda checklist pada sikap yang sesuai dengan aturan bermain di rumah, ya. Yang pertama, tidak merapihkan mainan. Iya tidak ya? Iya, nggak boleh ya. Tidak boleh. Kalau yang kedua, bermain dengan rukun. Iya enggak ya? Ya, kita harus bermain dengan rukun. Kasih tanda checklist. Kemudian berikutnya yang ketiga, meminjamkan mainan. Ya, kalau kita bermain bareng sama teman, nah teman harus kita pinjamkan mainan, ya. Kasih tanda checklist. Nomor 2, berilah tanda checklist pada pengalaman menyenangkan bersama teman. Yang pertama, ya, mandiin kerbau. Ya, kira-kira menyenangkan tidak ya? Ya, menyenangkan sekali ya. Mandiin kerbau sambil main air ya. Boleh kasih tanda checklist. Kemudian, nah, bermain apa ini ya? Nah, bermain sama teman-teman ya, gambar yang tengah. Kira-kira menyenangkan tidak? Ya, ini adalah pengalaman yang menyenangkan. Kasih tanda checklist. Dan yang ketiga, berbagi makanan sama teman-temannya. Ya, berarti menyenangkan tidak? Ya, menyenangkan. Kasih tanda checklist. Nomor 3, lengkapilah percakapan berikut. Ibu berkata, Adi, kamarmu berantakan sekali. Adi pun menjawab,
Maaf Bu, ya kasih permintaan maaf. Maaf Bu, Adi lupa merapikan kamar setelah bermain. Diisi apa? Maaf. Berikutnya bawahnya, Ibu berkata lagi, baiklah Adi, sekarang ayo rapihkan ya, ayo rapihkan. Ditulis di titik-titiknya, rapikan. Terus Adi menjawab, apa jawaban Adi? Baik Bu, ya tulis baik Bu, seperti itu. Nah, dari pembelajaran 1 diharapkan Ananda bisa menyebutkan aturan bermain di rumah. Kemudian Ananda bisa menari, menirukan gerakan tumbuhan ya atau tanaman. Dan kemudian Ananda bisa mengucapkan permintaan maaf secara lisan. Baiklah Ananda, kita buka halaman 33. Kita lanjutkan pembelajaran 2. Ya. Nina dan teman-teman senang bermain di taman. Di sana ada banyak permainan. Nina bermain melompat dari balok kayu. Nah, kemudian peragakan melompat dapat melatih ketangkasan. Berlarilah perlahan menuju balok. Jika sudah dekat dengan balok, segera letakkan tanganmu di atas balok. Kemudian melompatlah ke atas balok. Lompatlah dari atas balok ke matras dan kemudian melompatlah sejauh mungkin. Tekuklah kakimu ketika melompat atau mendarat ya, ketika mendarat ya, itu contoh melatih ketangkasan, yaitu dengan melompat balok. Berikutnya, ayo berbicara, halaman 34. Selesai bermain di taman, Lani mengajak Nina bermain ke rumahnya. Peragakan percakapan berikut di depan kelas ya. Coba perhatikan. Nah, Nina, aku mempunyai mainan baru. Ayo bermain bersama di rumahku. Nina menjawab, maaf Lani, hari sudah sore, aku harus pulang sekarang. Kemudian Lani berbicara, tidak apa-apa Nin, lain kali saja main ke rumahku ya. Jawab Nina, baiklah, sampai ketemu lagi Lani. Nah, kemudian percakapan kamu ya, pada percakapan di atas, Nina menolak ajakan Lani. Kemudian Nina pun minta maaf. Ya, tadi contohnya seperti tadi. Ya, maaf. Hari ini sudah sore, aku harus pulang, kata Nina. Nah, pada percakapan di atas, Nina menolak ajakan Lani. Nina meminta maaf kepada Lani. Nina menolak dengan sopan. Ya, Nina menolak dengan sopan. Pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Apakah kamu meminta maaf ketika menolak? Iya, bagaimana cara kamu meminta maaf? Nah, ya seperti tadi Nina ya. Nah, sekarang contoh berikutnya. Bagaimana cara kamu meminta maaf? Nah, ya nih, ayo kita main bola Bayu. Teman-teman yang lain sudah menunggu di lapangan. Nah,
Namun Bayu jawab apa ya? Titik-titik, aku harus belajar untuk ulangan besok. Apa ya isinya titik-titik? Iya. Maaf, aku harus belajar untuk ulangan besok. Ya, kasih tanda maaf. Oke, lanjut. Ayo berlatih. Ya, nomor 1. Berilah tanda checklist pada gambar gerak melatih keseimbangan. Nah, kira-kira mana ya yang melatih keseimbangan? Nah, nomor 1, berilah tanda checklist pada gambar gerak ya melatih keseimbangan. Ya, mana yang melatih keseimbangan ya? Nah, perhatikan. Yang gambar A? Ya, tidak. Apakah yang ini gerakan seperti pesawat terbang? Ya, itu melatih keseimbangan. Dan yang meniti balok kayu. Nah, itu juga melatih keseimbangan. Kasih tanda checklist. Kemudian berikutnya nomor 2, lengkapilah percakapan berikut. Pilihlah kata-kata pada kotak di bawahnya. Ibu berkata, "Adi, mengapa bajumu kotor?" Jawab Adi, "Maaf Bu, tadi aku terjatuh saat bermain bola." "Adi tidak apa-apa kan?" tanya ibu. "Lain kali hati-hati ya." Ini ya pesan ibu ya. Ya, makanya kalau bermain ya harus hati-hati supaya tidak terjatuh. Dan kalau sampai rumah ya minta maaf ke ibu kalau bajunya kotor. Nah, dari pembelajaran 2, Ananda diharapkan bisa melakukan lompat balok. Kemudian Ananda bisa menunjukkan dan mengungkapkan permintaan maaf secara lisan ataupun tulisan dengan tepat ya. Itu tadi ya Ananda soleh-soleha. Tugas Ananda yaitu kerjakan latihan halaman 32 dan 35. Kemudian nanti dikirim ke e-learning ya. Oke, terima kasih Ananda soleh-soleha. Semangat terus dalam belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.